Cik. Baik, luar biasa. Thank you so much untuk MC kita yang selalu kece. Ada Neng Kece. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Senang sekali pada malam hari ini hadirin yang berbahagia. Tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Pada malam hari ini saya tidak akan sendirian. Karena tentu saja dalam forum Outlook Ekonomi dalam rangkaian acara Peduli Indonesia Award by Herald Indonesia. Dengan tema membaca arah ekonomi daerah dan nasional 2026. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Maka dari itu hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk mengundang 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang tentu saja memiliki kompetensi dan pengalaman yang luar biasa. Baik dari sisi dunia usaha, organisasi ekonomi maupun juga akademisi. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah. Kami invite untuk membersamai kita di atas panggung yang luar biasa ini dalam forum Outlook Ekonomi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Haja Ainun Jariah S.Farm MK selaku Ketua IWAPI Sulsel. Yang telah disiapkan dan tentu saja pada malam hari ini Ketua IWAPI Sulsel yang begitu cantik tidak akan sendirian. Saya juga akan mengundang kedua narasumber kita yang juga pastinya sangat luar biasa. Please welcome dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Andi Sulaiman Haji Andi Loe MM selaku Kadin Sulsel. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Kami persilakan juga untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan narasumber kita yang ketiga, berikan juga tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Profesor Dr. Marzuki D. selaku Ekonom Sulsel. Kami persilakan juga untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan izinkan saya Bapak Ibu hadirin untuk duduk bersama ketiga narasumber kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan bersama-sama kita buka untuk kegiatan Outlook Ekonomi dalam rangkaian acara Peduli Indonesia Award by Herald Indonesia. Dengan tema membaca arah ekonomi daerah dan nasional 2026. Dan tentu saja ketiga narasumber kita telah bersama-sama dan telah juga pastinya saling menyapa di samping kanan saya. Untuk itu kami juga sampaikan hadirin yang berbahagia pada malam hari ini bahwa forum ini menjadi sangat strategis dengan mengingat bahwa tahun 2026 menjadi periode penting dalam konsolidasi ekonomi pasca dinamika global, tantangan geopolitik serta transformasi ekonomi nasional dan juga daerah. Dan pada malam hari ini melalui diskusi ini tentu saja kita akan memperoleh gambaran refleksi sekaligus proyeksi tentang arah kebijakan, peran dunia usaha serta kesiapan sumber daya ekonomi daerah khususnya Sulawesi Selatan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baik, untuk itu hadirin yang berbahagia mengawali tentu saja diskusi kita pada Outlook Ekonomi malam hari ini. Tentu saja saya ingin pertama-tama menyapa terlebih dahulu yang berada di tengah. Sudah hadir dari Kadin Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andi Sulaiman Haji Adi Loe MM. Baik, selamat malam dan gimana kabarnya Bapak? Baik, gimana kabarnya Bapak? Sehat pada malam hari ini ya? Ya, alhamdulillah Bu. Ya. Baik, bersemi-semi senang ya Pak? Happy? Ya. Alhamdulillah. Baik,
Mungkin kita akan mulai dari Kadin Sulsel terlebih dahulu sebelum saya pastinya kedua narasumber kita. Baik untuk Bapak Dr. Andi Sulaiman. Sebagai representasi dunia usaha, kita ketahui bahwa Kadin memiliki peran penting dalam membaca iklim investasi dan tentu saja arah pertumbuhan ekonomi regional. Mengawali pertanyaan ini tentu saja untuk Kadin Sulawesi Selatan, bagaimana mungkin melihat proyeksi ataupun juga prospek iklim usaha dan investasi di Sulawesi Selatan saat ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya coba memaparkan ya punya dari kami dari Kadin. Tapi kalau tidak ini mungkin ada Pak Prof nanti ya guru kami yang makanya kenapa ya dari kacamata kami dari Kadin ya itu arah ekonomi daerah khususnya Sulawesi Selatan pada tahun 2026 ini sudah merupakan antara Bank Indonesia memproyeksikan ya pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 5,8%. Meskipun ada risiko global ya yang akan kita hadapi seperti geopolitik juga yang sebagaimana kita ketahui ya, misalnya dari Amerika dan sebagainya. Nah, namun kebijakan pemerintah daerah sebetulnya sudah mendorong yang akan bagus itu adalah mendorong hilirisasi. Karena kita melihat di mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perdagangan, digitalisasi, kemudian inovasi serta penguatan investasi juga dan termasuk UMKM ya. Nah, ini sektor-sektor yang dilihat dengan kunci utamanya adalah hilirisasi industri. Nah, ini yang kacamata kami lihat. Jadi sehingga hubungan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia itu menciptakan daya saing yang baik. Nah, ini yang kalau kita lihat. Kemudian dalam segala kegiatan memang pasti ada tantangan dan sebagainya seperti tadi kami sampaikan bahwa persaingan di era global ini makin ketat ya. Tetapi kami melihat kebijakan daripada pemerintah Sulawesi Selatan katakanlah gubernur. Nah, ini mengacu kepada hilirisasi katakanlah di sektor pertanian. Nah, ini yang akan menarik karena dia akan muncul sampai ratusan miliar ya untuk sektor pertanian itu karena kita Sulawesi Selatan adalah negara agraris ya. Bahkan untuk mencanangkan 200.000 hektar itu sektor pertanian, kemudian akan membantukan alat-alat pertanian juga itu sampai ratusan unit. Nah, ini yang bisa mengangkat ya perekonomian Sulawesi Selatan ke depan karena kekuatan di situ di pangan ya situ ada karena ini kemudian kami juga melihat pemerintah Sulawesi Selatan ini sudah berpengalaman di dalam hal ini ya karena terbukti kita kemarin mendapatkan award ya kalau nggak salah itu pemerintah kita di sektor pertanian termasuk terbaik itu ya. Nah, inilah yang kami melihat ke depan 2026 di sektor itu. Namun di sisi lain juga tadi kayak katakanlah investasi juga akan digalakkan, digitalisasi, kerjasama dengan Bank Indonesia dan ini semua saya rasa akan berdampak baik ke depan. Nah, ini yang kalau kami melihat ya. Jadi proyeksi misalnya pertumbuhan itu 2026 itu diperkirakan mencapai 5 sampai 5,8 itu acuan daripada Bank Indonesia mungkin akan lebih tinggi daripada tahun 2025. Namun yang diperkirakan ya 2025 itu 4,9 sampai 5,7 karena belum belum dirilis ya karena masih Januari.
Nah, tapi itu perkiraan itu. Yang jadi mungkin perkiraan kita kan lebih baik. Nah, kemudian yang pendorong utamanya tadi itu adalah hilirisasi. Hilirisasi yang akan menjadi kunci salah satu akselerasi ekonomi Sulawesi Selatan, terutama pada sektor tadi itu unggulan daerah seperti pertanian tadi, padi, perikanan, maritim dan industri. Pengolahan makanan juga itu juga akan berdampak baik kepada ini. Kemudian yang tadi digitalisasi itu adanya upaya percepatan digitalisasi layanan publik ya, dan sistem pembayaran melalui program TP2DD. Nah ini yang sangat menarik sekali di Sulawesi Selatan. Nah itu saya rasa mungkin komentar dari kami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Kadin Sulsel, luar biasa sekali ya terkait prospek iklim usaha dan juga investasi yang tadi telah dijelaskan bahwa memang hilirisasi industri di pertanian begitu meningkat dan begitu pesat. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pastinya, kita juga akan mendengarkan mungkin terkait kesiapan dan usaha dalam menghadapi kebijakan ekonomi. Namun sebelum itu Bapak Ibu hadirin, saya juga akan melangkah ke narasumber kita selanjutnya untuk mendengarkan juga pandangannya. Ada Ibu Ketua IWAPI Sulawesi Selatan yang berada di sebelah kanan saya. Selamat malam Ibu, cantik sekali ya malam hari ini. Masya Allah. Ya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pandangan saya sebagai akademisi dan juga praktisi, pertumbuhan ekonomi kita secara nasional 64 sekian persen adalah perempuan ya Prof, betul ya Prof. Jadi ini menjadi tulang punggung dari pergerakan ekonomi di nasional. Dan tentunya di Sulawesi Selatan juga kita melihat pergerakan perekonomian kita juga lebih banyak didominasi oleh perempuan. Betul Prof? Wah saya takut bicara ini, profesor ekonomi. Ya dan tentunya kita sangat berharap di 2026 ini jauh lebih baik dari 2025 ya Prof ya, dan Bapak Ibu, Pak Kadin, Pak Sulaiman ya, tentunya kita sangat berharap sinergi kolaborasi dari pemerintah dan tentunya organisasi-organisasi dan juga perbankan, dan tentunya juga dari Herald ID ya, karena Herald ID saya sebut karena acaranya Tawah, dan tentunya juga media-media lain yang siap kita bekerja sama bagaimana menggerakkan perekonomian kita dengan tentunya tugas masing-masing. Yang kalau saya melihat pada saat perekonomian kita berjalannya di 2026, saya basic saya apoteker, tapi saya melihat di perkembangan perekonomian ini saya menyelesaikan program doktor saya di bidang manajemen Prof. Di kemarin selesainya doktor entrepreneur karena ya, saya melihat perkembangan adanya pemerintah mengadakan kampus merdeka, wirausaha merdeka, Prof. Jadi saya melihat jadi di bidang ilmu yang lain saya masih bisa berbagi, bermanfaat apotekernya dan juga sebagai pebisnis bisa juga berbagi ilmu untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur, dan tentunya kita tidak akan bisa sendiri untuk bersama-sama membangun Indonesia kita tercinta ini, khususnya Sulawesi Selatan, kalau tidak ada kolaborasi dan saling support. Gitu Mbak. Baik, mungkin lanjut nih Ibu Ketua IWAPI. Ini kan kita lihat memang kondisi real di 2026. Namun IWAPI sendiri kita ketahui Bapak Ibu hadirin memang memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan ekonomi berbasis kewirausahaan perempuan. Balik lagi kepada perempuan, mungkin khususnya untuk UMKM. Boleh mungkin sedikit menggambarkan seperti apa sih saat ini kondisi real UMKM dalam menghadapi tahun 2026 menurut pandangan Ibu Ketua nih? Ya secara jujur ya,
kondisi UMKM kalau di lapangan ya Bapak Ibu Prof, saya melihat kurangnya edukasi bahwa pada saat ini banyak kesempatan, banyak sekali bagaimana ibu-ibu pelaku bisnis bisa menjemput bola. Di sini mungkin masih kurangnya adanya penguatan dari segi bahwa edukasinya menjadi UMKM sejati. Kenapa saya mengatakan UMKM sejati? Kalau yang saya hadapi sekarang ini banyak UMKM yang panas-panas tai ayam. Ini kata tanda kutip ya, dengan artian pada saat kita memberi pelatihan, tapi pada saat walaupun kita memberi pelatihan dan juga kita support dengan modal walaupun itu kecil, ini di organisasi saya Mbak ya. Jadi kita kasih pelatihan, terus sudah kita kasih modali, tapi pada saat kami memberikan dalam bidang kuliner orderan, masih memprioritaskan kepentingan pribadi. Dalam artian belum fokus memang untuk menjadi seorang entrepreneur, seperti itu. Dan juga memang sangat diperlukan support dari perbankan. Ya, dan saya dapat info dari IWAPI Pusat akan ada pemberian KUR dari BRI ini langsung dari kerjasama MOU dari BRI Pusat, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti ada kolaborasi yang sebentar lagi akan datang nih ya Ibu Ketua ya? Iya, dan ya alhamdulillah di 51 tahun IWAPI kemarin kita rapat koordinasi dari pusat sudah MOU dengan BRI dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Insya Allah kita akan ada pemberian KUR bagi pelaku UMKM khususnya perempuan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ainun, nanti kita akan kembali lagi. Berarti memang perlu pendekatan dan peningkatan edukasi terkait kemampuan perempuan khususnya mungkin para pendiri UMKM ya secara mandiri. Namun terlebih dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kedua narasumber kita juga telah memberikan pandangannya dan tentu saja ini juga tidak afdol jika tidak ada pandangan dari Prof. Dr. Marzuki D.A. selaku Ekonom Sulsel. Baik, silakan mungkin Prof boleh memberikan kita juga tanggapan seperti apa mungkin arah kebijakan ekonomi nasional 2026 khususnya mungkin dalam konteks pertumbuhan, pemerataan dan pastinya stabilitas ekonomi, apalagi Sulawesi Selatan ya khususnya di kawasan timur Indonesia. Silahkan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat bagi Herald ya Indonesia Media yang mengadakan acara yang menurut saya tepat waktu ya untuk bagaimana menyongsong tahun 2026. Yang saya hormati ya rekan-rekan panelis ya Ibu Dokter Pak Sulaiman ya. Kemudian ada beberapa teman di sini wakil dari Bupati dan sebagainya. Saya terima kasih banyak ya bisa diundang untuk memberikan sedikit perspektif. Dibatasi waktu kayaknya ya 10 menit tapi saya usahakan untuk bisa membuat resuminya. Perekonomian daerah termasuk Sulawesi Selatan ini sekarang tidak terlepas daripada perkembangan perekonomian nasional. Dan perekonomian nasional itu juga tidak terlepas daripada pengaruh global. Persoalan sekarang kita ini adalah sebenarnya daerah bisa independen dan bisa dependen terhadap nasional, bisa terhadap global. Tapi faktanya bahwa sekarang itu tidak bisa seperti itu, pasti interdependen. Persoalan besar daripada perekonomian global kita sekarang kan ini mengalami banyak kontroversi. Kontroversi itu yang bisa dikatakan tidak pernah dibayangkan terjadi sebelumnya. Ya, taruhlah misalnya bagaimana kontroversi yang diciptakan terutama oleh Amerika ya, menangkap pimpinan suatu negara secara brutal gitu kira-kira. Itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian global ya. Nah kemudian bagaimana ancaman-ancaman terhadap Iran gitu. Ya mau diserang dan sebagainya. Ini adalah
suatu kondisi yang tidak disangka sebelumnya, suatu negara demokrasi, ya dianggap sebagai bapak ibu demokrasi, tapi kelihatannya dalam praktik tidak seperti itu. Sehingga secara ekonomi itu sangat mempengaruhi. Terjadilah kesulitan di dalam logistik deliver logistik dari beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok industri antar negara. Jadi bahkan terjadi perang bisa dikatakan perdagangan, kontroversi dalam penetapan tarif. Semua negara kelihatan itu ingin membela dirinya. Amerika semua ingin hidup sendiri seakan sendiri, tapi itu merugikan negara lain. Nah, bagaimana Indonesia dengan kondisi seperti itu? Yang jelas, tahun ke depan ini memang bisa dikatakan tahun yang unik. Di satu sisi, misalnya IMF, Bank Dunia memperkirakan perekonomian global itu akan mengalami penurunan. Kalau tidak salah pertumbuhan yang lalu 3,3, sekarang hanya 2,7%. Dari beberapa negara besar di Eropa yang paling berat, itu pertumbuhannya hanya 1,3%. Paling berat. Ya, global 2,7, kemudian China, kemudian di daerah Asia Timur, India, itu rata-rata hanya tidak sampai 5%. Alhamdulillah ini rupanya Indonesia di tengah kesulitan itu masih diperkirakan oleh Bank Dunia dan IMF itu tumbuh di atas 5%. Itu satu hal yang dikatakan sebagai global light spot. Jadi suatu kondisi di mana kondisi global itu kesulitan, Indonesia masih bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Tentu pertanyaannya, apakah memang seperti itu Indonesia? Kita bisa mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia bisa seperti itu. Karena kenapa? Indonesia ini adalah pertama ya memang kaya sumber daya ya. Dia menjadi basis dari seluruh ketergantungan negara-negara besar terhadap energi, terhadap batu bara, terhadap kelapa sawit, macam-macam komoditas primer itu ada di Indonesia. Sehingga itu menjadi peluang sebenarnya ya. Jadi bagaimanapun kacaunya di luar, Indonesia masih punya prospek untuk bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, artinya rupanya di kesulitan orang lain itu terkadang kita ada peluang di situ. Nah, Indonesia harus memanfaatkan itu. Dan posisi ini kelihatannya memang dipersiapkan juga oleh pemerintah sedemikian rupa dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang saling terintegrasi. Pemerintah misalnya menetapkan kebijakan fiskal sekarang ya. Bagaimana RAPBN itu dimaksudkan untuk menciptakan ketahanan perekonomian negara. Ya, untuk menciptakan kesejahteraan, itu isu pokoknya. Dan itu penting bagi Indonesia, itu penting bagi rakyat Indonesia, itu penting, dan bagi negara lain juga akan penting. Nah, bagaimana ya APBN diusahakan untuk disupport terus menjadi absorb dari sebagai sumber yang menciptakan pertumbuhan dalam ekonomi. Jadi peranan kebijakan fiskal untuk mendorong proyek-proyek pemerintah nasional itu cukup besar ya, cukup besar, dan itu juga sebagiannya dimasukkan ke pendapatan daerah ya melalui TKD. Nah, itu hampir 300 triliun lebih. Itu sudah cukup meskipun itu memang turun ya. Nah, kemudian pemerintah juga dengan Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagaimana nilai tukar bisa dijaga. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, nilai tukar kita ini gimana ini kondisinya sekarang kan semakin melemah. Itu mengalami persoalan bagi Bank Indonesia. Kan di satu sisi dia harus jaga nilai tukar itu inflasi rendah, tapi di satu sisi suku bunga dia kasih naik supaya jangan sampai ada capital outflow ya, supaya nilai tukar itu bertahan. Tetapi rupanya itu memang suatu konsekuensi ya, trade off lah kebijakan. Selama itu memang masih di bawah 17.000 atau sampai 16.500 itu dianggap masih normal. Ya, kemudian pemerintah juga dari sisi fiskal itu menyalurkan berapa MBG ya. Mungkin ini bagian daripada proyek Ibu ya di IUPAI, mudah-mudahan ada di situ. Kan itu besar sekali, 337 triliun. Bahkan yang terbesar sekarang anggaran APBN 2026 masuk ke situ. Nah, itu tentu banyak harapannya untuk ekonomi rakyat. Ya, nomor 1 sekarang. Itu masuk ke situ, mudah-mudahan nanti itu menggerakkan ekonomi rakyat, kan memang tujuannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari sisi kebijakan otoritas moneter, karena 3 kunci otoritas yang bisa mengamankan ekonomi Indonesia bertahan antara tadi 5,8, 5,4, 5,8, itu 3 ini yang paling penting Pak. Yang pegang uang yaitu BBN,
Yang kedua adalah otoritas moneter, menjaga harga jangan terlalu naik. Indonesia luar biasa. Global 4%, 3%, 4% itu inflasi. Itu tinggi sekali. Ya, selama ini mereka hanya 1, kita hanya 2, berapa begitu ya. Dan itu berarti BI berhasil untuk menjaga stabilitas harga. Nilai tukar memang agak mengkhawatirkan, tetapi kemungkinan besar itu akan kembali menguat sampai 16.500. Kemudian OJK. OJK dari sisi perbankan, tadi menarik Ibu sampaikan, sekarang OJK mainkan peran untuk mengambil perannya juga mendorong pertumbuhan. Ya, caranya adalah mendorong bagaimana kredit-kredit perbankan itu masuk ke sektor usaha UKM. Ya, dan tentu UKM itu paling banyak memang ibu-ibu ya, karena memang paling banyak usaha di situ. Artinya sekarang ini ada koordinasi kebijakan antar otoritas untuk mendukung keinginan pemerintah bagaimana ini bisa dipertahankan. Tentu saja kondisi ini akan dimanfaatkan oleh masing-masing daerah. Sulawesi Selatan adalah salah satu hub ekonomi di kawasan timur, menjadi basis menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia. Artinya bahwa pemerintah Sulawesi Selatan juga harus proaktif. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, proaktifnya salah satu yaitu bagaimana beberapa kebijakan, yaitu infrastruktur yang paling terkenal itu MYP ya, multi year project itu ya, 3,7 triliun yang akan dibagi selama 3 tahun itu untuk target-target konektivitas, kemudian hilirisasi, kemudian ekonomi hijau, kemudian bagaimana membangun kesehatan, menjaga kesehatan, dan menjaga bagaimana pendidikan masyarakat rakyat itu bisa terbangun ya. Jadi artinya ini ada memang satu kondisi yang dipaksa oleh pemerintah, kondisi yang kurang bagus dari global, itu harus dimanfaatkan oleh nasional, dan pemerintah nasional menyiapkan kerangka kebijakan yang macam-macam dan diadaptasi oleh pemerintah daerah. Dan saya pikir itu sudah selaras, sehingga ke depan tahun 2026 saya pikir perekonomian nasional juga akan tetap membaik ya, juga perekonomian daerah, apalagi Sulawesi Selatan ini memang basis daripada perekonomian di kawasan timur dengan sumber kekayaan yang luar biasa. Tapi tentu saja banyak juga risiko yang harus dihadapi ya. Ya, misalnya RKPD sekarang untuk industri hilirisasi nikel itu kan sekarang dibatasi. Nah itu VT Pale itu mengalami masalah karena dilarang memproduksi lebih daripada 300 ya ton. Padahal diperlukan banyak sekali. Nah ini tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk juga pengusaha, dan termasuk juga ya tentu menurut saya harus anggota DPR juga yang diajak ngomong ya, untuk mensupport bagaimana pemerintah daerah betul-betul bisa juga di depan untuk mendorong kebijakan-kebijakan perekonomian. Kira-kira gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Dr. Marzuki DA selaku juga pastinya ekonom Sulsel terkait arah kebijakan ekonomi nasional 2026 khususnya mungkin di kawasan Indonesia Timur yang memang begitu banyak memiliki peluang. Yang pastinya juga disertakan dengan kolaborasi seperti yang disampaikan Kadin maupun juga Ketua IWAP. Baik, mungkin karena kita juga mungkin terbatas waktu, masih banyak sekali rasanya pertanyaan dari moderator yang juga saya harus simpan sendiri. Namun semoga kita tidak terhenti sampai malam ini, Prof dan juga Kadin dan juga Ibu Ketua IWAP pada malam hari ini. Karena saya yakin dan percaya seluruh yang hadir pada malam hari ini dari sektor pemerintah, relasi dan seluruhnya yang menjadi tamu undangan tentu saja sudah menyiapkan pertanyaan ataupun juga ada hal-hal yang ingin dikolaborasikan bersama ketiga narasumber kita. Untuk itu mohon izin kepada tiga narasumber, kita langsung memasuki untuk sesi tanya jawab di sisa waktu kita sebelum kita sampai pada pernyataan closing statement dari ketiga narasumber. Mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Benar sekali Ibu, kita masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan terkait strategi maupun juga tantangan dari pandangan ketiga narasumber dengan latar belakang yang begitu berbeda. Namun saya yakin Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini sudah menyiapkan pertanyaan, jadi kami sudah mengarahkan untuk teman-teman panitia juga Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan boleh mengajukan tangan dan juga boleh berdiri di tempat di round table masing-masing. Silakan mungkin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mahmulamban dari DPD Sulawesi Selatan.
Setelah mendengarkan tadi pembicara, ada Yuapi, kemudian ada Kading, ada juga Prof. Saya melihat dari Sulawesi Selatan khususnya Pak Prof bahwa perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan ini saya lihat masih belum terlalu maksimal. Apa sebabnya? Karena semua pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan itu masih banyak mengenai tadi OJK. Ini OJK saya lihat ini masih banyak teman-teman ini baik dari pengusaha maupun mau ambil kredit itu masih ada kendalanya. Kami sarankan Pak Prof bahwa mungkin salah satunya jalan ini adalah mungkin melalui akademisi kah atau provinsi atau DPR, bagaimana caranya supaya mengingkang itu OJK supaya ada limit lah yang bisa dibebaskan teman-teman supaya bisa ke depan menjadi pengusaha. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan ini kalau bukan pengusaha untuk berkembang bagaimana bisa perekonomian bisa lebih meningkat. Kami merasakan dari pengembang bahwa kebutuhan masyarakat kita banyak sekali untuk membutuhkan perumahan, tapi banyak kendala tentang mengenai OJK. Inilah tantangan kami sampai sekarang. Bahkan kami sampaikan kepada Pak Menteri sampai di Jakarta pun alasannya OJK itu antara OJK dengan perbankan itu saling melemparkan daripada tanggung jawab. Nah inilah mungkin salah satu jalan kalau saya sarankan bahwa mungkin melalui DPR, provinsi, kemudian akademisi bagaimana caranya mengusulkan seperti ini. Yang kedua mengenai juga Kading, karena Kading ini adalah Kamar Dagang Industri, salah satunya jalan adalah banyak pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan ini seharusnya dia bersatu untuk menciptakan usaha agar supaya warga kita bisa ada usahanya. Nah inilah mungkin perlu tantangan kami adalah tadi mengenai perbankan. Bahkan pemerintah ini ada programnya adalah kredit perumahan. Apalagi tadi sebelum tahun kemarin ada namanya KUR perorangan. Tapi itu belum maksimal. Sekarang pemerintah ini adalah semua bank imbara itu dijadikan untuk menyalurkan namanya kredit perumahan agar supaya salah satunya perumahan ini bisa meningkatkan perekonomian lebih cepat. Kenapa? Saya lihat yang ada sekarang ini 5 tahun terakhir setelah COVID adanya perumahan berkembang sehingga bisa perekonomian meningkat. Makanya juga kalau meningkat makanya juga PAD-nya kabupaten kota bisa meningkat. Apalagi kita sekarang ini PAD masing-masing kabupaten kota adalah selalu minus. Selalu alasannya pemerintah itu anggaran terbatas. Nah inilah mungkin solusi jalan agar supaya malah kita semua pengusaha yang ada di Selatan, baik pengusaha asosiasi kemudian pemerintah akademisi bersatu untuk bisa bergabung untuk membangun Sulawesi Selatan menjadi kawasan industri timur. Kemudian IWAPI juga ini adalah pengusaha perempuan banyak sekali. Inilah yang bisa meningkatkan namanya UMKM. Nah kalau ini yang kita bangun sebenarnya UMKM itu kan potensi sekali kita masyarakat kita. Sekarang pemerintah kemarin MBG kemarin. Tapi saya lihat pelan-pelan sekarang sudah mulai menghilang. Kenapa harus diperdayakan sebenarnya ibu-ibu yang memang anak milenial untuk bisa berusaha. Ini yang sebenarnya perlu kita gunakan. Kenapa? Inilah mungkin perlu kita bersatu. Mungkin saya masyarakat kepada Pak Gubernur dengan provinsi akademisi supaya semua kerjasama baik perbankan, pemerintah, pengusaha membangun Sulawesi Selatan. Itu kami harapkan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari perwakilan REI. Mungkin langsung saja dijawab. Kita mulai mungkin dari pandangan Prof. Dr. Marzuki Dea di sesi akhir ini. Silakan mungkin Prof. bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah dan juga pastinya DPR dan yang lain ini agar dapat bersatu untuk mensupport pengusaha-pengusaha yang ada, termasuk mungkin untuk dari industri perumahan ataupun juga yang lainnya sehingga terbentuk kolaborasi yang baik dalam mensupport langkah-langkah mereka dengan kebijakan ekonomi yang ada sekarang. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Minta maaf ya, saya tidak terlalu dengar soalnya suaranya mendengung ya. Tapi saya bisa raba-raba lah kira-kira. Persoalan pembangunan sebenarnya memang kuncinya dari pengusaha Pak. Pengusaha lah yang menjadi prime mover dari setiap aktivitas produktif. Jadi artinya banyak kebijakan itu harus memihak sebenarnya kepada pengusaha. Baik daripada kebijakan fiskalnya, baik dari sisi moneternya, maupun juga daripada sisi perbankannya.
Nah, banyak persoalan sekarang yang dihadapi pengusaha. Kalau dari sisi pemerintah itu kan dari regulasinya Pak ya, yang memang perizinan dan sebagainya. Khusus dari kebijakan moneter, Bank Indonesia itu kan menerbitkan kebijakan LTV Pak ya. Bagaimana mendorong, bagaimana para pengusaha ini bisa bisa dibantu konsumen perumahan untuk bisa mendapatkan kredit yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Dan itu kebijakan LTV itu juga mendorong perbankan sebenarnya untuk menyalurkan kredit kepada para nasabah untuk perumahan. Hanya memang di dalam praktiknya tidak semudah itu, karena pengusaha menghadapi masalah-masalah di persoalan lahan, di persoalan perizinan, ya Pak ya, dan terutama support daripada misalnya regulasi juga yang terkadang tidak terlalu memihak. Jadi memang diperlukan kolaborasi antar pihak. Nah di sini menurut saya peran daripada DPR secara politik itu sangat penting untuk mendorong bagaimana pemerintah melalui gubernur atau bupati yang bekerja sama dengan perbankan untuk duduk sama-sama. Ya dalam teori itu disebut dengan moral suasion. Bahwa di sini penduduk sekian puluh rumah, pengusaha di sini siap untuk membangun, ini bagaimana menemukan ini. Jadi memang pengusaha tidak bisa jalan sendiri Pak. Tiba-tiba membangun, tiba-tiba dijual, itu mustahil itu. Dia harus memang disupport oleh beberapa pemihakan dari kebijakan-kebijakan administrasi, termasuk dari pemerintah daerah, dan disupport oleh DPR dari secara politiknya. Kemudian yang terakhir ada perbankan yang mendorong pada kemudian memperoleh kredit. Nah, bagaimana menciptakan koordinasi itu? Itulah sebenarnya gunanya ada himpunan. Bapak dari REI ya, ini harus proaktif sebenarnya untuk selalu menawarkan diri apa yang dibutuhkan. Artinya begini, jangan sampai kita menunggu dari pusat tapi dari pemerintah atau dari perbankan tapi kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya persoalan kita. Nah disinilah sebenarnya perlu ada asosiasi. Jadi asosiasi ini dalam konteksnya dia harus menjadi penghubung antar berbagai pihak untuk menawarkan apa-apa yang kira-kira dibutuhkan untuk dibicarakan. Sehingga rapat-rapat organisasi untuk menghimpun koordinasi itu memang penting. Saya pikir Bapak sebagai Ketua REI itu sudah cukup aktif. Ya kan, hanya memang terkadang terkendala pada saat implementasi untuk membicarakan dengan Pemda, apalagi dengan DPR Pak, karena seakan-akan dianggap itu adalah urusannya pengusaha bukan urusan saya. Tapi memang di sini diperlukan ada support daripada pemerintah daerah, terutama gubernur dan bupati, untuk ada pemihakan kepada para pengusaha yang menyiapkan beberapa kegiatan terutama di perumahan. Karena rumah ini adalah satu industri yang paling banyak efek multiplier Pak. Berapa tenaga kerja, berapa sumber, itu luar biasa. Jadi kalau ini dibangun berapa tercipta tenaga kerja, berapa sumber daya UKM batu merah lah, apalah Pak ya, pasir itu berapa yang hidup Pak. Memang besar sekali sehingga dan itu kebutuhan daripada masyarakat kan semakin banyak bukan semakin tidak ada, bahkan kualitasnya semakin besar. Ya, sekarang dengan program berapa juta rumah, 1 juta rumah dan sebagainya, itu kan juga belum bisa terpenuhi. Itu berarti ada indikasi, ada backlog. Jadi persoalan kita itu ada backlog Pak dalam perumahan ini. Tetapi kebijakan backlog itu betul-betul belum mampu untuk disupport oleh lembaga-lembaga terkait, terutama perbankan sendiri. Jadi OJK ini memang perlu disupport untuk itu Pak. Barangkali lebih kurangnya seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipaham atau didengar Pak. Suaranya kurang bagus ini soalnya. Terima kasih. Betul sekali. Jadi welcome juga ya Pak Prof ya. Oh iya, welcome. Terima kasih banyak. Semoga juga Ketua REI dapat mendapatkan asupan positif ya pada malam hari ini terkait jawaban dari ketiga narasumber kita. Tentu saja boleh kita berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Luar biasa, mohon maaf sekali tentu saja karena kita juga terbatas oleh waktu. Jika kita membahas ekonomi pastinya membutuhkan waktu yang sangat panjang. 1 jam memang sangat tidak cukup. Maka dari itu sebagai penutup kita di acara Outlook Ekonomi pada malam hari ini, mohon izin kepada 3 narasumber, saya mulai dulu dari Ketua IWAPI Sulsel dapat memberikan closing statement untuk acara kita pada malam hari ini. Kalimat optimisme terkait arah kebijakan ekonomi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Semoga dengan adanya Outlook Ekonomi 2026 ini tentunya memberikan inspirasi dan arah yang jelas buat kita semua
bagi langkah kita bersama dalam menghadapi 2026 dengan penuh peluang dan optimisme dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ketua IWAPI Sulawesi Selatan. Lanjut lagi kepada perwakilan Kadin Sulawesi Selatan. Kami persilakan satu kalimat closing statement penutup terkait kalimat optimisme. Silakan Pak. Terima kasih. Tapi saya coba bisa tanggapi ya teman dari Ray tadi sedikit. Bahwa ini kami berharap kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada pembangunan kita. Kita tahu juga bahwa Presiden sendiri sudah menggalakkan 3 juta rumah untuk masyarakat menengah ke bawah. Sampai di mana kebijakan pemerintah untuk mendukung perumahan. Nah tentunya juga perbankan harus juga membantu ya kepada pengembang-pengembang dengan suku bunga yang murah. Itu yang kita harapkan supaya program pemerintah bisa berjalan. Nah itu yang ini kemudian harapan kita semua. Betul. Bahwa kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah Sulawesi Selatan dengan seluruh stakeholder termasuk pengusaha terutama dengan Bank Indonesia. Itu yang sudah cukup bagus sekali. Kita melihat penanganan pengendalian inflasi daerah juga kita sudah cukup bagus ya. Kita sudah di atas daripada nasional. Nah ini ke depan saya rasa ini bisa dipertahankan dan lebih bagus lagi. Baik. Saya rasa itu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Kadin Sulsel Bapak Dr. Andes Andi Sulaiman Haji Andi Loe MM. Dan yang terakhir untuk memberikan kita juga closing statement kembali kepada Bapak Prof. Dr. Marzuki Dea. Silakan Bapak. Iya, makasih. Jadi tahun 2026 ke depan ini baik nasional apalagi daerah kita mengalami optimisme yang tinggi. Pertumbuhan kita naik. Inflasi kita antara 2 sampai 3%, pengangguran kita turun, kemiskinan juga turun. Kemudian tingkat IPM-nya, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat juga meningkat. Ini sebenarnya anomali dalam kondisi ekonomi global seperti itu, anomali. Tapi kita harus siap untuk mengatakan setiap ada masalah di situ ada peluang. Dan saya pikir kita mungkin ada dalam tataran itu. Peluang ini adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan. Karena bagaimanapun Sulawesi Selatan dengan kaya sumber daya, kemudian potensi yang ada di geografis yang sudah bagus di kawasan timur, itu merupakan peluang bagus untuk kita tetap optimis. Dan mudah-mudahan itu terrealisasi karena ini didukung oleh kebijakan pemerintah pusat, berkolaborasi dan diadaptasi oleh pemerintah provinsi dan termasuk kabupaten kota. Mudah-mudahan tahun 2026 memberikan spirit baru untuk kita melakukan inovasi-inovasi di dalam kegiatan-kegiatan kita, baik pengusaha, baik pemerintah, mungkin juga oleh masyarakat sendiri. Ya, demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Give applause untuk 3 narasumber kita. Thank you so much. Untuk Ketua IWAPI Sulsel, Ibu Dr. Apoteker Haja Ainun Jariah S. from MKes. Terima kasih banyak Ibu untuk kesediaan dan kesempatannya. Dan saya juga mau say thank you untuk Kadin Sulsel, Bapak Dr. Andes Andi Sulaiman, Haji Andi Loe MM. Dan tentu saja yang senantiasa membersamai kita, Ekonom Sulsel, Bapak Prof. Dr. Marzuki Dea. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja dari seluruh paparan dan diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa tahun 2026 bukan hanya penuh tantangan, tetapi juga menyimpan banyak peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional selama diiringi dengan kolaborasi, inovasi, dan kebijakan yang adaptif. Terima kasih banyak. Saya Kinana Aulia mengakhiri seluruh sesi diskusi kita pada kegiatan Outlook Ekonomi membaca arah ekonomi daerah dan nasional 2026. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua? Terima kasih dan mohon izin kepada 3 narasumber kita untuk mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Saya Kinana Aulia mengakhiri sesi Outlook Ekonomi pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan kepada MC kita, Neng Kece. Bapak Ibu seluruh tamu undangan di acara kita di malam hari ini dalam Herald Award, kita akan menyambut kehadiran dari Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, beserta jajaran
yang hadir pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Selamat menikmati seluruh rangkaian acara malam hari ini. Kami persilakan Bapak untuk bisa mendapati kursi yang telah disiapkan. Dan sesaat lagi acara kita di Peduli Indonesia Award by Herald ID akan segera kita mulai.
Semlala kolai san samu tondok lako rampoi malana dikatu apa pada mas senang-senang sende-sende tamanero maseta tailemanta nawanisa ole-ole pasi ala tua data naranisa ole-ole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang sudah hadir bersama dengan kami. Kami mau mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya bisa bersama-sama dengan kita pada acara pada malam hari ini. Dan tentu saja malam hari ini kami ingin menyapa untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir bersama dengan kita. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Bapak Yasir Mahmud SE MSI. Selamat malam Bapak, selamat datang di acara kita pada malam hari ini. Dan tentu saja kami juga ingin menyapa yang kami hormati dan juga kita cintai serta kita banggakan bersama Wali Kota Makassar Bapak Munafri Arifuddin. Selamat malam Bapak, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk bersama-sama dengan kita pada acara pada malam hari ini. Dan tentu saja kami juga ingin menyapa kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara HW STMT IPM ASEAN kemudian
APEK. Wah ini banyak banget ini. Pokoknya selamat malam Prof. Zakir. Iya beliau juga itu selebgram juga Pak, itu banyak konten-kontennya yang bisa kita lihat gitu di media sosial. Lalu malam hari ini juga kami ingin menyapa Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Dr. Hamzah Ahmad. Selamat malam Bapak, selamat datang. Selamat malam juga kami ucapkan kepada pimpinan Bank Mandiri Regional Makassar atau yang mewakili. Dan malam ini juga kami ingin menyapa kepada pimpinan PT PLN UID Sulawesi Sulselerabar yang diwakili oleh manajer PLN UP3 Makassar Selatan yaitu Bapak Jimmy Indra Baskara. Selamat malam, selamat datang Bapak kami ucapkan. Terima kasih atas kehadirannya dan malam hari ini juga turut hadir bersama dengan kita pimpinan Ryota Jaya Lestari, Haji Amrullah Nur Sainong. Dan tentu saja tadi beberapa tamu VIP kita juga kita sudah sapa karena pada malam hari ini acara kita terbagi dalam 2 sesi dan ini adalah sesi yang kedua yang kita akan ikuti bersama. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dalam acara Peduli Indonesia World 2026 by Herald ID. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ini tentu saja adalah acara yang kita rangkaikan spesial untuk memberikan penghargaan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kepada orang-orang yang memberi inspirasi, menginspirasi kita semua melalui media Herald ID. Dan tentu saja sangat berbangga sekali pada malam hari ini saya bisa menjadi bagian di acara spesial kita. Perkenalkan saya Bunga Citra Losari yang menjadi MC kita malam hari ini. Bapak Ibu mana tepuk tangannya dulu dong. Iya, perkenalkan saya Neng Kece yang menjadi bagian dari acara kita pada malam hari ini dan tentu saja Bapak Ibu, tadi acara kita sudah buka dengan outlook dengan 3 narasumber kita. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah disampaikan ini juga dapat menginspirasi kita semua pada malam hari ini sebelum kita akan memberikan awarding. Dan tadi juga sudah dibuka dengan penampilan tari Toraja, ini binaan dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Baik, acara kita malam hari ini adalah Peduli Indonesia Award 2026 yang digelar oleh Herald Indonesia sebagai ruang apresiasi untuk mereka yang bekerja dalam senyap namun memberi dampak nyata bagi negeri. Penghargaan ini lahir dari keyakinan bahwa Indonesia tumbuh bukan hanya oleh kebijakan besar, tetapi oleh tangan-tangan yang setia merawat, kemudian melayani dan juga mengabadikan diri dengan sepenuh hati. Melalui ajang ini, Herald Indonesia ingin memberikan penghormatan kepada sosok dan juga institusi yang mencintai Indonesia dengan kerja nyata. Dan tentu saja bukan hanya sekedar seremoni, melainkan penanda bahwa kerja baik layak untuk dikenang. Peduli Indonesia Award by Herald ID. Herald ID. Wow, di usia 1 tahun sudah menorehkan beberapa prestasi dan tentu saja malam hari ini telah hadir juga bersama dengan kita. Untuk itu kami ingin menyapa, selamat malam, selamat datang kepada Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana SASI KMSI. Selamat datang Bapak, selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami juga ingin turut menyapa Ketua DPRD Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPRD Kota Makassar yaitu Bapak Andi Suharmika. Selamat malam Bapak, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mana tepuk tangannya dulu. Baik, dan malam hari ini juga kami juga ingin turut menyapa nih. Sudah hadir bersama dengan kita Rektor UMI Profesor Dr. Haji Hambali Talib SH MH. Selamat malam Bro. Selamat datang, terima kasih juga kehadirannya bersama dengan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan, untuk selanjutnya acara kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah melihat orang-orang di belakang layar dari Herald ID. Untuk itu kita memberikan kehormatan untuk dapat memberikan sambutan untuk kita semua yang hadir di sini. Langsung saja kami mengundang kepada Direktur Utama dari Herald Indonesia, Bapak Rashid Alfarizi. Kami persilakan untuk dapat memberikan sambutannya untuk kita semua di sini. Pak Bapak disilahkan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para tamu undangan, ada Pak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Bapak M. Yasir, Bapak Kapolres Makassar, Pak Arya, Wakil Ketua DPRD Makassar, terima kasih sudah datang, dan para peraih anugerah malam ini yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada Bupati Maros, ada Pak Bupati Luhut Timur, Bupati Takalar, dan dari Kalimantan Timur juga ada Bapak Wali Kota Balikpapan. Tak lupa juga untuk para sahabat dari perguruan tinggi, ada Prof. Hambali Talib dari UMI, ada Ibu dari STM. Saya bacakan saja ini sambutannya karena panitia menyuruh saya membacakannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh hikmah untuk merayakan kerja keras, dedikasi, serta inovasi yang lahir dari kepedulian nyata bagi bangsa kita. Hadirin yang saya hormati, bagi kami di Herald, setiap dampak baik sekecil apapun yang ditujukan untuk bangsa dan negara ini layak untuk dihargai. Karena itu, di balik setiap perubahan selalu ada manusia-manusia yang bekerja dengan hati, dengan komitmen dan keberanian untuk melampaui kepentingan pribadinya. Nah, pada hari ini Peduli Indonesia Award menerima ratusan nominasi dari berbagai daerah dan latar belakang. Prosesnya sebenarnya itu tidak sangat sederhana. Kami melalui tahapan seleksi yang ketat, diskusi yang panjang, dan perundingan yang mendalam, serta penilaian yang objektif dan profesional, hingga akhirnya terpilih para nominator dan penerima penghargaan yang kita apresiasi malam ini. Malam ini juga bukan sekedar dari seremoni. Kami berharap ini bukan sekedar penyerahan piala, lebih dari itu adalah bentuk penghormatan setinggi-tingginya kami sebagai insan pers untuk memberikan motivasi, memberikan semacam penghargaan kepada para pekerja, para inovator, para inspiring yang membangun bangsa ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim panitia yang bekerja cukup panjang dengan menjalankan tugas ini, baik dilandasi oleh integritas dan profesionalisme. Kami juga bangga menghadirkan rangkaian diskusi meskipun singkat tadi, outlook yang dihadiri oleh para pakar. Sesungguhnya outlook itu adalah sebuah refleksi untuk daerah kita, bagaimana memikirkan arah perkembangan perekonomian, dan dari forum itu kita bisa menarik benang setidaknya untuk memperkuat optimisme dan kolaborasi lintas sektoral. Hadirin para undangan sekalian, akhirnya mari kita nikmati malam ini. Semoga penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi, tetapi juga menjadi sumber motivasi untuk kita terus berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Sekian sambutan pendek dari kami, jajaran manajemen Herald ID. Adapun terkait dengan beberapa kategori, sebenarnya
dipilih berdasarkan yang general. Misalnya ada Dr. Ustaz Dasat Latif, kita tahu semua kalau untuk penghargaan tentu dia layak. Tapi ada yang khusus buat beliau karena sudah 3 tahun menghidupkan suling. Nah, suling itu kita tangkap sebagai hal yang unik, subuh keliling. Jadi Dr. Ustaz Dasat itu setiap subuh selalu keliling dari masjid ke masjid dan itu konsisten. Nah, seperti hal-hal yang unik itulah yang kami tangkap dalam rekaman antara 2025 sampai 2026. Terima kasih. Dengan bangga kami malam ini persembahkan Herald Award Indonesia sebagai bagian dari komunitas insan pers dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama sambutan dari Direktur Utama Herald Indonesia, Bapak Rashid Al-Farisi. Dan malam hari ini kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan sambutan. Kali ini kami mengundang dengan hormat yang tentu saja akan memberikan sambutan berikutnya. Yang kita cintai dan juga kita banggakan bersama Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah menyambut hadiah dari Wali Kota Makassar yang akan memberikan sambutan kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Yasir Mahmud SMSI. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Suarmika Hasir. Yang kami hormati Wali Kota Balikpapan yang diwakili oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Yang kami hormati Bupati Pangkep yang diwakili Wakil Bupati Pangkep, Bapak Dr. Andes Haim Rahman Asegaf. Yang kami hormati Bupati Maros yang diwakili oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bupati Takalar yang diwakili oleh Kadis Kominfo Kabupaten Takalar. Yang kami hormati Bupati Luhut Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolrestabes Kota Makassar, Bapak Kombes Polisi Arya Perdana. Yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hambali Talib. Yang kami hormati Profesor Marsuki Dea, Profesor Sakir Sabara yang hadir. Yang kami hormati Direktur Herald ID beserta seluruh jajaran Herald ID, Bapak Rashid Al-Farisi. Yang kami hormati para Rektor Universitas Kota Makassar yang hadir, Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para ekonom yang hadir, rekan-rekan media, rekan-rekan dari perbankan dan seluruh sponsor yang hadir, dan tentu seluruh hadirin hadirat undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, atas nama pemerintah Kota Makassar, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Herald.id dengan menyelenggarakan acara Peduli Indonesia Award. Ini merupakan hal yang sangat positif karena Herald mampu mengcapture kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik tatanan secara personal individu maupun kelembagaan dan pemerintahan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Artinya, apa yang kita lakukan ini, apa yang teman-teman lakukan, apa yang bapak-bapak lakukan, sebenarnya bukan mencari award,
tapi melakukan sebuah hal yang memberikan impactful kepada masyarakat, yang berdampak, yang memberikan dampak positif terhadap proses pembangunan yang ada di tempat kita masing-masing. Lalu ini yang di-capture, artinya kita tidak mencari award-nya, tapi apa yang kita lakukan mendapat perhatian yang sangat detail oleh Herald, dan menurut saya inilah mata tajam yang dimiliki Herald yang tidak dimiliki media-media yang lain. Ini sebuah pengamatan yang benar-benar punya nilai objektivitas yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat bagaimana Herald menampilkan bentuk jurnalisme yang benar-benar sangat sebanding, seimbang, dan apa yang disampaikan di setiap berita yang ada ini benar-benar punya sisi jurnalisme yang memberikan sebuah netralitas yang sangat baik. Saya mengenal Herald ini mulai dari awal berdirinya, dan sampai hari ini melihat ada sebuah konsistensi dalam menjalankan jalur jurnalisme yang baik. Cover both side, bagaimana menghadirkan news value-nya, news judgment-nya. Ini sangat luar biasa. Sehingga sampai hari ini pun saya menjadi pembaca tetap dari setiap berita-berita yang diberitakan oleh herald.id. Dan yang lebih menarik bahwa ini bukan hanya portal berita, tapi memberikan berbagai macam suguhan dengan pilihan yang beragam. Bahkan membangun sebuah komunitas, memperhatikan komunitas, membangun pola-pola bentuk media untuk memberikan penyegaran-penyegaran terhadap dari tampilnya berita-berita konvensional. Nah, ini yang dilakukan Herald. Dan pada malam hari ini, walaupun usianya menuju ke 4 tahun, tetapi Herald sudah memberikan sebuah diferensiasi dalam penyajian berita yang ada di Kota Makassar secara khusus. Dan ini kita berharap ini tidak berhenti sampai di sini. Herald harus mampu menembus batas peradaban jurnalistik yang memberikan kita sebuah perbedaan-perbedaan dalam melihat bagaimana sebuah berita kita tangkap dengan baik dan benar tanpa harus bimbang apakah ini berita benar atau bukan. Dan Herald hari ini melakukannya dan insya Allah akan melakukan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Dan sekali lagi atas nama pemerintah kota, kami berharap tim dari Herald terus melakukan ini dengan baik, dan apa yang di-capture, apa yang menjadi potret dari saudara-saudara, rekan-rekan yang nanti akan mendapatkan award, ini betul-betul memberikan sebuah khas, sebuah impactful yang turun untuk benar-benar bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah sebuah konsistensi, adalah sebuah keberlanjutan yang memberikan daya dobrak di tengah-tengah masyarakat, melihat sebuah hal yang unik yang memberikan dampak yang sangat baik dan terkhusus yang ada di masyarakat itu. Barangkali ini beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan semoga Herald semakin tumbuh bersama dengan masyarakat dimanapun Herald berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Makassar Bapak Munafri Arifuddin. Kini saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan seluruh penghargaan yang telah dirangkum oleh Herald dalam Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Kita akan mulai dari kategori yang pertama. Ini dia Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID untuk kategori tokoh inspiratif. Dan yang pertama, untuk tokoh inspiratif di awarding kita pada malam hari ini, kami berikan kepada Bapak
HM Yusuf Kalla atau yang mewakili. Kami persilahkan. Kami memberikan penghargaan kepada Bapak HM Yusuf Kalla atas keteladanan, dedikasi dan juga kontribusi yang luar biasa dalam pengabdian kemanusiaan, perdamaian, serta kepemimpinan nasional yang menginspirasi bangsa dan dunia. Selanjutnya, penghargaan untuk tokoh inspiratif berikutnya kami berikan kepada Bapak Mentan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP atau yang mewakili. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Disilahkan. Tentu saja kami menyerahkan penghargaan ini atas kepemimpinan visioner dan juga kontribusi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, penghargaan untuk tokoh inspiratif diberikan kepada Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSc, PhD atau yang mewakili atas peran dakwah yang menyejukkan dan juga mencerahkan umat. Berikutnya kami juga memberikan penghargaan sebagai tokoh inspiratif kepada Bapak Yasir Mahmud, SE, MSI. Diserahkan kepada Bapak Yasir Mahmud atas kepemimpinan yang visioner, berintegritas dan juga mampu menghadirkan perubahan positif di sektor publik. Selanjutnya untuk tokoh inspiratif, kami memberikan penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara HW, STMT, IPM ASEAN, Engineering, APEC Engineering. Ini atas komitmen aktif turun ke lokasi bencana, menyalurkan bantuan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan penyintas dan juga aktif dalam menggerakkan ekonomi kreatif. Selanjutnya, untuk tokoh inspiratif berikutnya di Peduli Indonesia Award 2026 diberikan kepada Kombes Pol Arya Perdana, SH, SIK, MSI. Diberikan untuk kontribusi menjaga keamanan masyarakat dalam kaitan trafficking anak. Selanjutnya, untuk tokoh inspiratif berikutnya kepada Haji Najmuddin SE atas kontribusinya pada traffic pembaca Gen Z untuk media. Untuk penghargaan selanjutnya, tokoh inspiratif berikutnya diberikan kepada Dr. Haji Hamzah Ahmad, SE, MSA, AKCA. Beliau selaku Dirut PDAM Makassar atas keberhasilannya dalam membangun konektivitas PDAM Makassar. Dan penghargaan untuk tokoh inspiratif berikutnya kami berikan untuk Dr. Haji Nasruddin Andi Mapaware, SPOG Subspesialin Objin Mars, MSc, Pisqua, AIFCO, IKA. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ini atas kepedulian tinggi dalam penanganan kebencanaan melalui keterlibatan aktif tenaga medis dan relawan pada berbagai situasi darurat terutama pada bencana Sumatera. Untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk dapat memberikan penghargaan ini kepada Wali Kota Makassar Bapak Munafri Arifuddin, nantinya akan didampingi oleh Direktur Utama dari Herald ID Bapak Rashid Al-Farisi. Disilakan Bapak untuk memberikan penghargaan kepada seluruh tokoh inspiratif pada malam hari ini yang telah hadir bersama dengan kita. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh tokoh inspiratif pada malam hari ini atas dedikasi yang begitu luar biasa yang sudah ditorehkan. Mudah-mudahan ini juga memotivasi yang lainnya untuk berbuat lebih dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Lebih khusus untuk Makassar dan juga
juga Sulawesi Selatan. Kita saksikan bersama. Yang pertama, tadinya telah diserahkan untuk Bapak M. Yusuf Kala, kemudian Mentan yang hari ini diwakili, kemudian kepada Ustadz Dasat Latif juga yang dalam hal ini juga turut diwakili. Kemudian penyerahan selanjutnya kepada Bapak Yasir Mahmud, SMSI. Baik, dan untuk penghargaan berikutnya diserahkan ada piagam dan juga plakat. Baik, selanjutnya kepada Prof. Zakir Sabara. Untuk penyerahan selanjutnya, kita saksikan bersama diserahkan pada Kombes Pol Arya Perdana, SAS KMSI. Kami juga turut menyerahkan kepada Bapak Haji Najmuddin, SA. Berikutnya untuk Dirut PDM Makassar, Bapak Hansa Ahmad. Dan yang terakhir kepada Nasruddin Adi Mapawale. Mohon izin disilakan untuk bisa berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi kita akan foto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan sekali lagi selamat untuk seluruh tokoh inspiratif kita juga di Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Kami persilahkan untuk bisa kembali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh tokoh inspiratif kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali untuk semua prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Dan malam hari ini kita akan memberikan penghargaan berikutnya. Kategori kita yang berikutnya dalam Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID untuk kategori Kepala Daerah Inspiratif. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Yang pertama, penghargaan Kepala Daerah Inspiratif diberikan kepada Bapak Dr. Haji AS Haidirsyam, SIPMH, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Pemkab Maros. Selanjutnya, Bapak Insinyur Haji Irwan Bahrisyam, ST IPM, yang diwakili oleh Kadis Kominfo Luwu Timur. Masih dalam kategori Kepala Daerah Inspiratif, Bapak Munafri Arifuddin, yang pada kesempatan malam hari ini mendapatkan 2 penghargaan. Selanjutnya Bapak Haji Rahmat Masud SEMA yang diwakili oleh Sekda Balikpapan. Kepala Daerah Inspiratif, Bapak Insinyur Muhammad Firdaus Dengmanye MM.
Kepala Daerah Inspiratif, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusran Lalogau SPMSI. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk seluruh penerima penghargaan di Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Untuk itu kami mengundang kepada Dirut Herald ID, Bapak Rasir Alfarisi, disilahkan Bapak untuk dapat menyerahkan penghargaannya. Dan didampingi oleh Dirut Operasional Aswasyam, silahkan. Kita saksikan bersama. Yes, untuk penghargaan yang pertama diberikan kepada Bapak Haidir Syam SIPMH. Ini atas komitmen dan juga dedikasi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk selanjutnya, atas peran Pak Irwan Bahri, ya, ini atas peran aktif dalam percepatan pembangunan dan penguatan potensi daerah. Dan Bapak Munafri Arifudin ini mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama atas inovasi digital melalui pengembangan Super Apps Lontara Plus yang menghadirkan layanan publik terintegrasi, mudah diakses dan berbasis kebutuhan masyarakat. Serta atas kepemimpinan progresif dan juga mendorong pembangunan kota yang inklusif. Selanjutnya, kepada Bapak Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan atas peran strategis dan juga pembangunan Kota Balikpapan yang berkelanjutan, adaptif dan sebagai penyangga IKN. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Firdaus temanya. Ini atas prestasi dan inovasi selama 2025 seperti juara 1 akselerasi pajak dan juga retribusi melalui digitalisasi hingga percepatan layanan publik. Kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Yang terakhir adalah Bapak Yusran Lalogau. Ya, kita akan foto dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selamat pada seluruh kepala daerah yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Kami persilahkan Bapak bisa kembali lagi. Demikian tadi untuk kategori kita di Kepala Daerah Inspiratif. Selanjutnya, masih di Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Kita akan masuk ke kategori Corporate Peduli. Dan untuk penghargaan ini kami berikan kepada yang pertama, Bapak Andi Asminullah, SSTP. Kami persilahkan kepada Bapak Asminullah. Selanjutnya, kami juga turut mengundang Kakanwil Mandiri Region 10 yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Handling Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya, Ketua LBH Pers Makassar, Bapak Fajriani Langgai. Maaf, Ibu Fajriani Langgai. Kami persilahkan atau yang mewakili. Oh, hadir Ibu Fajriani disilakan. Ini anugerah atas dedikasi perlindungan kebebasan pers. Untuk selanjutnya, Peduli Indonesia Award 2026 kategori Corporate Peduli. Kami mengundang kepada Bapak Haji Amirullah Nur Sainong. Kita berikan tepuk tangan.
Selanjutnya, Asmindo Sulsel yang diwakili oleh Sekretaris Asmindo Wilayah Sulsel Rabar. Disilahkan. Berikutnya, PDAM Makassar. Selanjutnya untuk Korporat Peduli, Bapak Dr. Akbar Faisal, MSI. PT Masmindo Dwi Area. Ia akan diambil langsung oleh Direktur Masmindo Dwi Area. Disilahkan. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, BNI Wilayah Makassar. Dan yang terakhir, PT PLN UID Sulsel Rabar yang diwakili oleh Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulsel Rabar. Disilahkan. Dan untuk memberikan penghargaan ini kami mengundang kepada Bapak Aswad Syam didampingi oleh Direktur Bisnis Herald Adi Bapak Rama Prayeska. Dan juga Ketua SMSI Sulsel Bapak Anwar Sanusi. Silakan Bapak untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada kategori Korporat Peduli. Yang pertama adalah Bapak Andi Asminullah SSTP. Ini Kepala Bapenda Makassar atas inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pendapatan daerah. Baik, selanjutnya kepada Kakanwil Mandiri Region 10 atas komitmen dan juga kepedulian nyata dalam mendukung pembangunan serta penguatan sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya kepada Ketua LBH Pers Makassar, Ibu Fajriani Langgang. Ini atas dedikasi, komitmen dan juga keberpihakan nyata dalam menjaga serta melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Penghargaan selanjutnya kami berikan untuk Amirullah Nur Saenong atas kepedulian dan juga komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagai program sosial dan juga aksi kemanusiaan yang berkelanjutan. Penghargaan berikutnya diserahkan untuk Asmindo Sulsel atas komitmen para influencer Sulawesi Selatan yang secara konsisten dan juga setia menyajikan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif kepada masyarakat. Penghargaan kembali diberikan kepada PDAM Makassar atas inovasi PDAM Makassar yang berfokus pada perluasan akses air bersih dengan program seperti sambungan gratis untuk warga kurang mampu hingga digitalisasi pembayaran. Berikutnya kepada Dr. Akbar Faisal MSI atas konsistensi dan juga dalam mengawal demokrasi Indonesia dalam jalur podcast media. Penghargaan berikutnya kami berikan untuk Masmindo Dwi Area atas komitmen dalam mendorong ketenaga kerjaan lokal melalui rekrutmen yang inklusif, prioritas bagi masyarakat sekitar tambang serta penguatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada BNI Wilayah Makassar atas konsistensinya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan dan juga kawasan sekitarnya melalui penguatan sektor UMKM, inklusi keuangan, dan pendampingan usaha rakyat. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT PLN UID Sulsel Rabar atas komitmen yang tidak hanya menghadirkan listrik tetapi juga menyalakan harapan melalui layanan yang andal, inovatif dan merata hingga wilayah terpencil. Kami persilakan untuk bisa berfoto bersama Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Silahkan Bapak
Bapak Ibu untuk bisa kembali lagi. Dan masih di Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Ini adalah penghargaan terakhir yang akan kita serahkan pada malam hari ini. Dan kali ini kategori yang akan kita serahkan ini spesial sekali. Untuk perguruan tinggi peduli. Dalam Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID kategori perguruan tinggi. Untuk itu kami mengundang kepada insan penerima penghargaan yang pertama dalam kategori perguruan tinggi peduli kepada Rektor UMI Bapak Profesor Dr. Haji Hambali Thalib SH.MH. Untuk selanjutnya kepada STEM Bongaya yang akan diterima oleh Ketua STEM Bongaya Ibu Profesor Dr. Haja Janati Tangisalu SE.MSI. Dan tentu saja untuk kategori perguruan tinggi peduli kami mengundang kepada Dirut Herald ID Bapak Rashid Al-Farisi. Disilakan Bapak Rashid Al-Farisi untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada kedua penerima penghargaan kita di perguruan dengan kategori perguruan tinggi peduli. Yang pertama untuk Rektor UMI Profesor Dr. Haji Hambali Thalib SH.MH atas kontribusi UMI membangun mutu akademik, riset, pengabdian masyarakat serta tata kelola kelembagaan yang berdaya saing dan juga berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kepada STEM Bongaya atas kontribusi sebagai lembaga pembinaan potensi mahasiswa dan juga konsisten menggelar pelatihan penulisan. Disilakan untuk bisa berfoto bersama. Baiklah, terima kasih banyak semuanya. Kita berikan aplaus, tepuk tangan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara kita. Berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dalam Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Makassar, Pemkot Balikpapan, Pemkap Maros, Pemkap Takalar, Pemkap Luhut Timur, Pemkap Pangkep, PDAM Makassar. Terima kasih kepada Mandiri, terima kasih kepada PT Masmindo Dwi Area. Terima kasih untuk BNI Cabang Makassar, Universitas Muslim Indonesia, PT Sementonasa, PT Ryota Jaya Lestari, PLN Youth Sulsel Rabar, TWS Motor, BPJS Kesehatan, S Foundation, Kala Group, Mutiara Property, Bulog, Pelindo Jasa Maritim, dan juga Disbud Makassar, serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga supportnya untuk acara kita pada malam hari ini sehingga terselenggara dengan sangat baik sekali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri Peduli Indonesia Award 2026 by Herald ID. Kita ketemu tahun depan dengan penghargaan dan juga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Kalau begitu saya Neng Kece pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Hati-hati di jalan semuanya.